Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Pernah nggak sih kamu mikir, apa yang sebenarnya dia rasain saat kamu tiba-tiba hilang dari hidup dia? Nah, kita nggak ngomong soal ngurangin intensitas obrolan aja ya, tapi bener-bener ngilang, kayak kamu nggak pernah ada. Karena gini, brutal truth-nya adalah, dia udah terlalu nyaman sama kehadiran kamu. Dia mikir, dia bisa nge-treat kamu gimana aja karena ya kamu bakal selalu ada. Kamu udah kasih dia kenyamanan dengan selalu hadir. Selalu jadi opsi yang bisa diandalkan. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi saat kamu memutuskan enough is enough? Selama ini, kamu mungkin ngerasa kamu yang selalu pegang dia erat-erat. Kayak dia itu oksigen buat kamu. Tapi, pernah nggak dia nunjukin kalau dia juga butuh kamu? Kayak kamu butuh dia? Nope. Karena dia udah terlalu nyaman, terlalu nganggap kamu remeh. Semuanya bakal berubah pas kamu hilang. Ketika kamu berhenti muncul, nggak ada lagi telepon, nggak ada lagi chat, dan tiba-tiba kehadiran kamu cuma jadi memori di masa lalu dia. Nah, di titik ini, dia mulai ngerasain tuh, baru sadar apa yang sebenarnya dia udah hilangkan. Kamu tahu kenapa? Karena kamu udah cabut, dan dia nggak lagi punya kontrol. Pas kamu tiba-tiba ngilang, dia nggak cuman rindu, tapi craving kehadiran kamu. Kamu jadi kayak misteri yang nggak bisa dia pecahin, kekosongan yang nggak bisa dia isi. Dan yang paling asik, bisa aja nanti kamu yang pegang kendali, bukan dia lagi. Selama ini, kamu mungkin kelihatan predictable di mata dia, kayak dia udah bisa nebak kamu selalu ada. Tapi sekarang, boom, kamu cabut gitu aja. Dan tiba-tiba, dia mulai mikir, gimana kalau aku benar-benar kehilangan dia? Di situ deh, dia mulai goyah. Mulai flashback, nginget semua kata-kata yang dulu dia bilang. Semua waktu yang dia sia-siakan, mikir kamu bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi sekarang, yang dia punya cuma satu hal, penyesalan. So guys, hari ini kita bahas apa yang bakal dirasain doi pas kamu benar-benar hilang total. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kamu tiba-tiba menghilang dari hidup seseorang yang kamu suka, dan hal pertama yang dia rasain, rejection. Yup, rasa ditolak. Dan bukan sekadar ditolak biasa, tapi yang bikin nyesek, yang nempel terus bahkan setelah dia sadar kalau kamu udah nggak ada lagi. Gini deh, dia nggak pernah nyangka kamu yang bakal pergi. Dia terlalu nyaman, mikir kalau kamu bakal selalu ada. Sekarang semua berubah, dunia dia goyah, dan penolakan ini tuh kayak tamparan yang gak pernah dia duga. Pas kamu ngilang, ego dia kena banget. Mau itu seseorang yang baru kamu coba dekati atau hubungan lama yang udah basi, rasanya tetap sama, sakit. Awalnya dia mungkin pura-pura gak peduli, bertingkah cuek, tapi di dalam, berbeda cerita, rasa ditinggal, gak punya kendali lagi. Itu bikin dia merenung lebih dalam daripada yang dia akui. Anggap aja skenarionya kayak gini. Kamu udah coba deketin seseorang, kasih perhatian, kasih effort. Kamu jelas-jelas nunjukin kalau kamu available. Tapi dia nggak bales sepenuhnya. Dia mungkin nerima perhatian kamu, tapi nggak ngasih respons yang sepadan. Disinilah semuanya berubah. Kamu ngilang. Kamu berhenti ngehubungin. Energi kamu ditarik sepenuhnya. Tiba-tiba dia ngerasain beratnya ketiadaan kamu. Itu rejection yang dia nggak bisa siap terima. Dia mulai mikir, apa yang salah? Apa aku terlalu cuek? Apa aku udah kelewatan kesempatannya? Dan yang lebih pedih lagi, kamu nggak ada di sana buat ngasih jawaban. Nggak ada buat nenangin dia. Dia dibiarkan sendiri dengan keraguan dan ketakutan dia sendiri. Dan rasanya perih. Kalau kita geser ke hubungan lama yang udah kayak mau padam gitu. Mungkin kamu selama ini bertahan, coba nyalain lagi api yang udah padam. Atau nggak mau jadi orang yang pertama kali pergi. Tapi di dalam hati, kamu tahu itu udah berakhir. Dia makin jauh, makin dingin, dan nganggap kehadiran kamu cuma kayak kewajiban aja. Nah, pas kamu akhirnya mutusin buat menghilang, awalnya dia mungkin ngerasa lega, mikir kamu cuma ngasih dia ruang. Tapi semakin lama kamu nggak muncul, rasa lega itu berubah jadi sesuatu yang lain, penolakan. Dia akhirnya sadar kalau dia udah kehilangan kamu.
Dan saat rasa itu muncul, dia baru ngeh, kamu bukan lagi milik dia buat dianggap remeh. Dulu dia mungkin gak menghargai kamu saat kamu ada. Tapi sekarang, rasa ditolak itu yang bikin dia harus hadapi kenyataan. Dia kehilangan sesuatu yang berharga. Bukan sengaja bikin dia menderita. Bukan juga soal balas dendam. Ini tentang kamu ambil kembali kekuatan kamu. Kamu bukan lagi disandera sama ketakutan kalau kamu pergi. Dia bakal ngelupain atau gantiin kamu. Karena sekarang kamu sadar, ketakutan itu cuma ilusi. Kamu gak lari, kamu gak menyerah. Kamu lepasin keinginan buat ngebuktiin nilai diri kamu ke orang yang seharusnya udah lihat itu dari awal. Rasa ditolak yang dia rasakan sekarang, itu cuma cerminan dari kenyataan. Kalau dia baru ngeh nilai kamu setelah kamu gak ada lagi. Dan ini yang perlu kamu ingat. Kamu di hubungan itu bukan buat ngejar. Kamu bukan opsi yang bisa dia anggap remeh. Kamu itu hadiah yang pantas buat dihargai. Kamu gak butuh ngejar pengakuan dari orang yang gak bisa ngargain kamu saat kamu ada di depan mata. Kamu gak hilang buat main game atau manipulasi. Tapi karena kamu sadar, kalau kamu pantas dapat lebih. Jadi, kalau kamu udah gak tahan mau ketemu atau ngechat dia, ucapin ini dalam hati. Aku cukup dengan diriku sendiri. Dan aku gak akan pernah memohon dan ngejar untuk diakui. So guys, lanjut ya. Nah, setelah rasa penolakan tadi, hal berikutnya yang bakal dia rasain adalah hampa dan kosong. Dia mulai ngerasain hilangnya kamu dari hidup dia. Awalnya mungkin dia coba bersikap sok kuat, kayak gak ada yang berubah. Tapi jauh di dalam hati, dia mulai ngerasa ada yang hilang. Kamu dulu mungkin selalu ada, ngasih waktu, perhatian, energi. Tapi sekarang, ada kekosongan yang makin lama makin terasa. Dan dia nggak bisa bohong soal itu. Kamu selama ini yang selalu muncul. Kasih perhatian, effort, nunjukin kalau kamu tertarik. Dia mungkin santai aja, nggak sepenuhnya bales. Karena ya, dia pikir kamu bakal terus ada. Tapi begitu kamu hilang, tiba-tiba dia mulai ngerasa kehilangan. Setiap hari tanpa pesan dari kamu, setiap momen tanpa obrolan, terasa lebih berat daripada yang dia bayangin. Semua detail kecil, kayak gimana hari dia lebih baik pas kamu ada, atau hidup dia lebih seru saat kamu bagian dari itu, sekarang berbalik jadi kekosongan yang gak bisa dia hindari. Dan ini gak cuma buat hubungan baru ya. Dalam hubungan lama yang udah mulai hambar, rasa ini bisa jauh lebih intens. Dia terbiasa sama kehadiran kamu. Mungkin nganggap kamu bakal terus ada, nahan semua. Tapi sekarang, kamu udah gak ada. Semua hal yang dulu nyaman, pesan selamat malam, rencana akhir pekan, tawa yang kalian bagi, sekarang cuma jadi pengingat pahit tentang apa yang dia udah hilangkan. Disinilah semuanya mulai kena. Dia dengar lagu yang pernah kalian dengar bareng, lihat tempat yang pernah kalian kunjungi, atau sekadar ngerasain heningnya hidup tanpa suara kamu. Dia mulai sadar, kehadiran kamu tuh lebih dari sekadar seseorang buat ngobrol. Kamu bikin hidup dia lebih stabil, lebih seru, lebih berarti. Sekarang, semua itu hilang, dan dia nggak bisa lari dari kenyataan itu. Dia mungkin bakal nyoba ngisi kekosongan itu dengan hal lain, nongkrong sama teman, cari hobi baru, atau bahkan ketemu orang baru. Tapi nggak bakal ada yang bisa ngisi tempat kamu. Dia bakal terus ngebandingin semua orang baru sama kamu, dan nggak ada yang bakal sebanding. Apa yang kamu lakuin sekarang? Kamu udah sibuk fokus ke diri sendiri, ngerjain hal-hal yang bikin kamu bahagia. Kamu nggak ngasih dia energi lagi, dan itulah kenapa dia makin ngerasa kehilangan. Kamu bukan lagi safety net dia, tempat dia balik saat butuh perhatian atau validasi. Sekarang dia sendirian, dan mulai ngeh betapa besar peran kamu di hidup dia. Jadi, jangan buru-buru ngehubungin dia. Meskipun kamu ngerasa penasaran, apakah dia udah sadar apa yang dia hilangkan. Biarkan dia ngerasain penuh kosongnya hidup tanpa kamu. Ini saatnya dia benar-benar ngerti apa yang dia udah lepasin. Dan ingat, kamu punya kendali sekarang. Kalau dia balik lagi, itu di terms kamu. Dan percaya deh, dia bakal balik. Karena kekosongan ini nggak akan bisa dia isi sama siapapun selain kamu. Oke, lanjut ke hal ketiga yang dia rasain setelah ngerasain sakitnya, penolakan dan kekosongan karena kehilangan kamu.
Rasa penasaran yang luar biasa. Nah, gini. Awalnya mungkin dia coba bersikap seakan nggak peduli sama hilangnya kamu. Tapi faktanya, rasa penasaran itu pelan-pelan mulai ngegrogotin pikiran dia. Dia mulai bertanya-tanya, "Kamu lagi ngapain sih? Sama siapa? Kenapa tiba-tiba nggak ada kabar lagi?" Pikiran dia mulai dipenuhi sama pertanyaan-pertanyaan nggak berujung. Apa kamu udah nemuin orang baru? Apa kamu lebih bahagia tanpa dia? Rasa penasaran ini makin hari makin kuat, sampai jadi kayak obsesi. Dia nggak bisa berhenti mikirin kamu. Buat seseorang yang baru kamu deketin, rasa penasaran itu muncul karena dia bingung. Dulu kamu yang ngejar, ngasih perhatian, dan tiba-tiba hilang. Dia nggak ngerti kenapa, dan itu bikin dia gila. Tiap kali dia ngecek HP dan nggak ada pesan dari kamu, rasanya kayak semakin nyesek. Makin bikin dia penasaran apa yang terjadi. Kalau ini soal hubungan lama, rasa penasarannya bisa lebih intens lagi. Dia dulu tahu segalanya soal kamu, rutinitas, kebiasaan, hidup kamu. Sekarang, dia nggak punya akses lagi ke hal-hal itu. Dan itu nggak nyaman buat dia. Dia mulai bertanya-tanya, siapa yang sekarang ngisi tempat yang dulu aku isi? Apa dia udah move on? Apa sekarang hidupnya lebih baik tanpa aku? Rasa penasaran ini nggak cuma muncul pas dia lagi bengong loh. Ini bisa kemana-mana. Kayak bayangan yang ngikutin sepanjang hari. Pas bangun tidur dan nggak ada pesan dari kamu, dia langsung mikir. Pas dia scroll media sosial dan nggak nemu update dari kamu, itu cuma bikin dia makin penasaran. Bahkan, dia mungkin mulai ngecek-ngecek lewat teman-teman kamu atau nge-stalk sosial media, nyari petunjuk tentang hidup kamu sekarang. Tapi apa? Dia nggak bakal nemuin apa-apa, karena kamu nggak ngasih dia celah buat ngintip lagi. Sementara dia sibuk kepo, kamu lagi fokus sama diri sendiri. Kamu lagi nikmatin hidup, dan nggak lagi terikat sama ekspektasi dia, atau keinginan dia buat dapat perhatian dari kamu. Dan inilah yang bikin dia makin gila. Semakin misterius kamu, semakin besar rasa penasaran dia. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke fase berikutnya, yang bisa dibilang ngehe banget, yaitu self-reflection, atau introspeksi diri. Setelah dia dilanda rasa penasaran tentang kemana kamu pergi dan apa yang kamu lakukan, akhirnya dia mulai ngeliat ke dalam diri sendiri. Dia mulai nanya-nanya diri sendiri, hal-hal yang mungkin gak pernah terpikirkan sebelumnya. Awalnya, mungkin dia cuek aja pas kamu pergi. Tapi, makin lama dia sendirian, makin banyak pertanyaan muncul di kepala dia. Kayak, apa aku yang bikin dia pergi? Apa aku terlalu cuek? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai menghantui dia. Bikin dia mikir ulang setiap momen interaksi kalian. Dia bakal nginget-nginget di mana dia mungkin salah langkah. Kapan seharusnya dia ngasih perhatian lebih? Kapan dia seharusnya lebih menghargai kamu? Buat seseorang yang baru kamu deketin, refleksi ini bakal kerasa kayak tamparan keras. Dia mungkin gak sadar betapa dia ngelewatin kesempatan buat terhubung lebih dalam dengan kamu. Sekarang, setelah kamu hilang, dia mulai mikir, apa aku terlalu dingin? Apa aku ngelewatin kesempatan buat dapet seseorang yang sebenarnya spesial? Rasa introspeksi ini gak nyaman, tapi penting. Dia mulai sadar kalau jauhnya kamu bukan karena kamu tiba-tiba berubah, tapi karena usaha dia yang kurang. Dan itu, buat dia, jauh lebih nyakitin dari yang dia bayangin. Buat hubungan lama, refleksi ini bisa lebih dalam lagi. Dia bakal mulai nanya diri sendiri, kenapa aku biarin hubungan ini jadi hambar? Kenapa dulu aku nggak ngasih lebih? Setiap kenangan bareng, kamu bakal jadi pengingat betapa dia dulu nganggap remeh usaha kamu. Sekarang, kamu udah nggak ada. Dan dia cuma bisa ngeliat kegagalan dia sendiri. Tapi, penting banget buat ingat. Proses introspeksi ini adalah urusan dia, bukan urusan kamu. Kamu nggak bertanggung jawab atas pertumbuhan dia. Kamu udah ambil langkah buat mundur, buat fokus lagi ke diri sendiri. Dan kamu nggak perlu balik ke pola lama. Sekarang, giliran dia yang harus mikir ulang apa yang udah dia lakukan, dan nentuin apakah dia siap buat berubah kalau mau kamu kembali hadir di hidup dia. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Ini nih,
Momen di mana segalanya mulai berubah. Setelah dia ngalamin semua fase sebelumnya, dari rasa kehilangan, penasaran, sampai introspeksi, sekarang dia ngerasain dorongan kuat buat ngejar kamu lagi. Ini momen di mana posisi benar-benar berbalik. Orang yang dulu ngerasa punya kendali, sekarang mulai ngerasa kebelet buat balikin hubungan yang dia remehin dulu. Awalnya, dia mungkin mikir, aku nggak butuh dia, aku baik-baik aja. Tapi setelah melalui penolakan, ngerasain kehilangan, dan refleksi diri, akhirnya dia sadar betapa berartinya kamu. Dan dorongan buat memperbaiki semuanya mulai muncul, makin kuat setiap harinya. Buat seseorang yang baru kamu coba deketin, ini momen di mana dia nyadar, dia mungkin udah ngelewatin sesuatu yang spesial. Dia mulai mikir-mikir lagi, ingat gimana kamu selalu ada, selalu kasih perhatian, kasih effort. Sekarang, semua itu udah nggak ada. Dia mulai coba tarik kamu balik, entah dengan nge-like postingan kamu, ngirim pesan random buat ngetes, atau bahkan nanya ke teman-teman kamu soal kabar kamu. Setiap langkah kecil itu cuma cara dia buat coba balikin koneksi yang dulu dia remehin. Nah, kalau ini soal hubungan lama, rasa ini bisa lebih intens lagi. Dia mulai ingat semua usaha kamu, makan malam bareng, obrolan panjang, semua usaha yang kamu lakuin buat nyelamatin hubungan itu. Dan sekarang, pas kamu udah nggak ada, dia mulai ngerasa banget apa yang udah hilang. Dia butuh itu kembali. Dorongan buat ngejar kamu lagi jadi fokus utama dia. Lucu kan? Dulu kamu yang selalu ada. Dan sekarang dia yang ngerasa harus ngejar-ngejar kamu. Posisi udah kebalik total. Dan dia sadar banget kalau sekarang dia nggak lagi punya kontrol. Rasa nyaman yang dulu dia rasain, mikir kamu bakal selalu ada, hilang. Diganti sama ketakutan dan keraguan. Semakin dia ngerasain kehilangan kamu, semakin besar dorongan buat ngehubungin kamu, buat coba perbaiki apa yang rusak. Tapi, disinilah kamu pegang kendali penuh. Kamu udah mutusin buat mundur. Dan sekarang, kamu yang nentuin apakah usaha dia buat ngejar kamu itu layak atau enggak. Ini bukan soal main-main atau manipulasi, tapi soal kamu sadar nilai diri kamu. Kamu nggak perlu ngejar siapapun lagi. Apakah dia bakal balik atau enggak, sepenuhnya tergantung sama kamu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke fase berikutnya nih, yaitu antara rasa lega dan penyesalan. Awalnya, pas kamu cabut dari hidup dia mungkin ngerasa sedikit lega. Mungkin mikir, akhirnya ada ruang buat aku sendiri, atau aku bisa fokus lagi nih, bisa move on. Mungkin juga dia sempat ngerasa bebas, kayak bisa nyari orang baru atau nge-recharge diri. Tapi, rasa lega itu nggak lama guys. Lama-lama, penyesalan mulai muncul. Awalnya mungkin cuma pikiran kecil kayak, aku harusnya usaha lebih ya, atau apa aku terlalu cuek. Tapi makin lama, pikiran-pikiran ini numpuk. Dan sebelum dia sadar, penyesalan mulai ngeredam rasa lega yang sempat dia rasain. Dia mulai sadar kalau dia salah banget dengan nganggep kamu bakal selalu ada. Sekarang, dia dipaksa buat hadapin kenyataan pahit. Dia ngelepas sesuatu yang berharga banget. Buat seseorang yang baru kamu deketin, rasa penyesalan ini kerasa kayak kehilangan kesempatan emas. Awalnya, dia mungkin ngerasa seneng punya ruang sendiri. Nah, buat hubungan lama, penyesalannya lebih dalam lagi. Mungkin di awal dia ngerasa bebas, kayak beban berat di pundak dia udah hilang. Tapi seiring berjalannya waktu, rasa kosong itu makin kerasa. Semua kenangan bareng kamu mulai balik, dan dia mulai aku bener-bener nganggap remeh orang yang tulus banget sama aku. Dan disinilah dia mulai sadar, apa yang dia anggap sebagai kebebasan ternyata cuma kosong doang. Dia ngira dia dapat kebebasan, padahal sebenarnya dia cuma kehilangan sesuatu yang bermakna. Ingat, kamu itu berharga. Biarkan penyesalan dia jadi pengingat buat kamu. Kalau kamu bukan opsi lagi, kamu individu berharga yang dia sia-siakan. Oke, kita lanjut lagi nih ke fase berikutnya. Keinginan buat main-main. Setelah rasa penyesalan mulai masuk, ada dorongan lain yang muncul. Dia pengen main game. Nah,
Ini biasanya jadi usaha terakhir dia buat coba balikin kontrol, tapi tanpa benar-benar ngadepin perasaan dia yang sebenarnya. Bukannya ngomong jujur atau ngaku salah, dia malah pakai trik buat narik kamu balik, berharap kamu yang bakal ngejar lagi. Dia bakal coba bersikap cuek, pura-pura nggak peduli, dengan harapan bisa bikin kamu mikir, wah, dia asik banget, kok kayaknya nggak terpengaruh ya. Mungkin juga dia mulai ngepost di sosmed, pamer kehidupan yang kelihatannya seru banget tanpa kamu. Harapannya, kamu jadi cemburu atau ngerasa ketinggalan. Kadang-kadang, dia bahkan bisa flirting sama orang lain di depan kamu. Coba buat ngusik perasaan kamu. Tapi, disinilah semua ini gagal total. Kenapa? Karena kamu udah nggak main-main lagi, mas mbak sekalian. Kamu udah mundur, fokus ke diri sendiri, dan nggak ada lagi di posisi ngejar. Saat dia sibuk main game buat bikin kamu bereaksi, kamu udah di atas semua itu. Dia mungkin ngerasa masih pegang kendali, tapi sebenarnya dia yang insecure, karena dia nggak bisa ngadepin kenyataan tanpa pakai trik. Buat yang baru kamu deketin, ini biasanya terasa kayak ujian. Dia bakal bersikap seakan nggak ada apa-apa, pura-pura nggak peduli, berharap kamu yang bakal nyapa duluan. Tapi, semakin lama kamu nggak ngehubungin, makin besar rasa frustrasi dia. Buat hubungan lama, triknya bisa lebih licik lagi. Dia bisa mulai main panas dingin, ngasih sinyal campur aduk buat lihat apakah kamu masih peduli. Tapi kali ini, kamu udah nggak jatuh lagi ke permainan itu. Keinginan dia buat main-main ini cuman usaha terakhir dia buat balikin kontrol. Tapi kamu udah di tempat yang lebih baik. Kamu udah nggak butuh validasi dari trik-trik kayak gitu. So kita lanjut ya guys. Fase selanjutnya adalah beratnya diam yang menghantui. Setelah semua permainan dia, push and pull yang coba dia mainkan, akhirnya dia ketemu dengan sesuatu yang nggak dia duga. Diam yang begitu berat, sampai bikin dia goyah. Awalnya mungkin dia mikir, aku bisa handle ini, aku bisa nunggu dia balik duluan. Tapi seiring berjalannya waktu, diam itu mulai bikin dia nggak nyaman. Nggak ada lagi chat, nggak ada telepon, nggak ada interaksi kecil-kecil yang dulu dia anggap biasa. Dan sekarang, sunyi. Diam yang ada justru semakin keras. Dia mulai ngerasa kekosongan yang biasanya kamu isi, dan setiap momen tanpa kabar dari kamu jadi pengingat seberapa besar yang udah dia hilangin. Diam ini bikin dia terpaksa berhadapan sama pikiran dia sendiri. Bukan cuma suara kamu yang dia kangenin, tapi juga koneksi yang dulu ada. Buat seseorang yang baru kamu deketin, diam ini berasa kayak tamparan. Biasanya kamu yang gerak duluan, kamu yang kasih effort. Tapi sekarang, semuanya hilang. Dan dia cuma punya diri dia sendiri buat diajak mikir. Mikir tentang kurangnya usaha dia, dan gimana dia ngelewatin kesempatan. Buat hubungan lama, beratnya diam ini jauh lebih kerasa. Dia udah kebiasa sama ritme hubungan kalian. Obrolan tengah malam, rencana-rencana kecil, bahkan adu argumen yang dulu ngeisi ruang. Sekarang, kosong. Diam ini bikin dia harus ngadepin kenyataan hidup tanpa kamu. Dan itu bukan hal yang gampang buat diabaikan. Dia terjebak dengan pikiran sendiri, ngulang-ngulang di kepala tiap kata yang gak pernah terucap, tiap kesempatan yang disia-siakan, tiap momen di mana dia nganggap kamu remeh. Intinya, diam ini berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa kamu ucapkan. Setiap harinya, makin gak tertahankan buat dia. Dan buat kamu, ini adalah kekuatan. Kamu udah gak perlu ngomong apa-apa lagi. Karena diam kamu udah ngasih pesan yang jelas. Jadi ingat ini, diamku punya arti. Biarkan diam kamu jadi kekuatan. Sementara dia berjuang menghadapi beratnya keheningan, kamu tetap berdiri tegak, tahu kalau absennya kamu sekarang lebih keras dan berpengaruh daripada kata-kata apapun yang bisa kamu sampaikan. Oke guys, kita sampai di fase terakhir, yang nggak bisa dihindari. Rasa takut yang bikin dia balik lagi. Setelah ngerasain beratnya keheningan tanpa kamu, akhirnya dia dilanda rasa takut yang luar biasa. Ini bukan soal gengsi, bukan lagi soal main-main, tapi soal realisasi bahwa mungkin dia udah kehilangan kamu selamanya.
Dia mulai mikir, apa dia udah move on? Apa dia udah bahagia sama orang lain? Rasa takut itu mulai ngegerogoti pikiran dia, bikin cemas setiap saat. Dia ngerasa mungkin udah telat, dan ide kamu bener-bener udah pergi bikin dia panik. Gak bisa lagi ngandelin game atau trik. Dia sekarang cuman fokus satu hal. Gimana caranya kamu balik lagi? Buat seseorang yang baru kamu deketin, ketakutan ini muncul karena dia sadar. Dia ngeremehin kamu. Dia mikir, kamu bakal selalu jadi opsi. Tapi sekarang keheningan udah terlalu lama. Dan ketakutan kalau ada orang lain yang udah ngambil tempat, dia mulai bikin dia gelisah. Dia bakal mulai kirim pesan, bahkan mungkin muncul tiba-tiba. Semua cuma buat coba balikin kamu ke dekapan dia. Nah, buat hubungan lama, ketakutannya jauh lebih dalam. Dia mikir, aku udah tahu dia luar dalam, dia pasti balik lagi. Tapi sekarang, dia mulai sadar semua momen di mana dia ngedorong kamu menjauh. Semua saat di mana dia nganggap remeh kehadiran kamu, udah bikin dia nyaris kehilangan segalanya. Rasa panik itu bikin dia siap ngelakuin apa aja buat dapetin kamu lagi. Bahkan kalau harus nelen gengsi dan minta maaf dari hati yang paling dalam. Tapi, ini yang terpenting. Saat dia balik lagi, itu di terms kamu, bukan dia. Dia yang sekarang desperate buat masuk lagi ke hidup kamu. Inilah titik di mana semua berbalik, dan dia sadar seberapa berharganya kamu. Kalau video ini relate banget sama kamu, jangan lupa like kalau suka ya, dan share ke orang yang perlu denger ini. Kamu adalah hadiahnya. Tetap kuat, stay grounded, dan selalu ingat nilai diri kamu. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.